Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita pernah mendengar statement dari Ustadz Adi Hidayat yang menyatakan bahwa para Khabib Ba'alawi itu adalah generasi terbaik yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk Indonesia. Tahukah Anda bahwa di antara sekian nikmat yang Allah anugerahkan kepada bangsa dan negara Indonesia ini adalah hadirnya generasi-generasi terbaik yang tersambung nasab mulianya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu tentu statement yang sangat-sangat konyol kaum muslimin ya. Dari mana disimpulkan bahwa para Khabib Ba'alawi adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Indonesia? Coba. Sementara kalau kita lihat Ba'alawi, ya, pemahaman agamanya hancur kaum muslimin, hancur. Ya. Coba Bahar Smith baca Al-Fatihah salah. Mengklaim Al-Fatihahnya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena itu sanadnya katanya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kan kacau kaum muslimin. Ya. Belum lagi klaim-klaim para Khabib Ba'alawi yang sudah mengungguli Nabi Muhammad SAW, bahkan sudah menyamai Allah Subhanahu wa taala. Foto Umar bin Hafiz dijadikan berhala. Kalau kita susah, disuruh minta solusi kepada fotonya Umar bin Hafiz. Kemudian rumah-rumah disuruh memasang fotonya Umar bin Hafiz. Bahkan mereka mengklaim ada Habib Ba'alawi yang bisa mengislamkan orang kafir yang sudah meninggal dunia, yang sedang diazab kubur. Coba kaum muslimin. Itu kan sudah mengalahkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, sudah mengangkangi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bisa seseorang itu mengislamkan orang kafir yang sudah meninggal dunia, tentu Nabi Muhammad SAW akan lebih dahulu mengislamkan Abu Thalib. Karena Nabi Muhammad SAW semasa hidup Abu Thalib, Nabi Muhammad SAW sudah berusaha keras untuk mengislamkan Abu Thalib. Tapi nggak Islam-Islam juga sampai meninggal dunia. Kalaulah bisa mengislamkan orang yang sudah meninggal dunia, tentu Abu Thalib lebih berhak untuk diislamkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi Khabib Ba'alawi bisa kaum muslimin, Nabi Muhammad SAW nggak bisa. Kok bisa disebut yang seperti itu generasi terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Indonesia? Terbaik dari sisi mananya? Apakah kaum muslimin disuruh mengikuti cara beragama para Khabib Ba'alawi? Ya, yang penting cinta sama Ba'alawi, maksiat nggak apa-apa. Ya, nanti masuk surga tanpa hisab. Kalau ditanya man robbuka, man nabiyuka, madinuka, jawab Habib Abdullah Al-Haddad. Coba. Kalau yang seperti itu generasi terbaik, apakah kaum muslimin yang ada di Indonesia ini disuruh mengikuti cara beragama para Khabib Ba'alawi? Ya, coba. Aneh memang Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, ya. Dan ini ada lagi kaum muslimin, ya. Ustadz Adi Hidayat memuji seorang Khabib Ba'alawi yang jelas-jelas semasa hidupnya jadi tukang peres jamaah, tukang meres jamaah, tukang palak jamaah. Bahkan tidak sedikit merendahkan para ulama, ya. Dan itu dipuji-puji oleh Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Di bulan-bulan ini ada saja orang-orang soleh, baik ulama ataupun orang soleh yang jarang kita kenal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia meninggal sesuai ajalnya yang Allah tetapkan, menariknya belum sampai ke Ramadan. Atau menariknya masih di awal Ramadan. Habib Hasan jalan-jalan untuk ziarah kubur. Dari Yaman ke Mesir berdoa di kubur para imam, Imam Syafi'i, kubur para aulia, kubur orang-orang saleh. Pulang dari sana, Ramadan di awal-awal salat duha meninggal. Tuh kaum muslimin ya, di video ini Ustadz Adi Hidayat memuji Habib Hasan. Habib Hasan As-Saikaf kaum muslimin. Bapaknya Khabib Ba'alawi yang membaca A'udzubillahi minasyaironirrajim tabat yaba abi lahabi watab. Ya, itu kaum muslimin. Disebut oleh Ustadz Adi Hidayat bahwa Habib Hasan itu adalah orang yang soleh. Ya, habis jalan-jalan keliling Yaman, Mesir untuk ziarah kubur, pulang-pulang ya di awal Ramadan habis sholat duha kemudian meninggal. Yang dipuji apa? Ya.
jalan-jalan untuk ziarah kubur, itu sudah menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tushaddur rihal illa ila salasati masajid. Janganlah bersengaja melakukan perjalanan jauh dengan tujuan untuk ibadah kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa, dan Masjidil Haram. Ya. 3 masjid itu saja kaum muslimin. Lah ini melakukan perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur. Hah? Coba kaum muslimin. Belum lagi kalau melihat kebiasaan dia terhadap jamaahnya, ya. Lihat video yang ini kaum muslimin. Coba lihat. Sakir. Kir. Habib Qasim Maulid sapi. Ente siap besok? 100 juta. Selamat. Selamat sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Pilih, mau yang sapi 7 apa 100 juta? Hah? 100 juta. Fatihah. Katolik. Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik. Katolik mau kasih saya berapa? Buat Nabi Muhammad? 50 juta. 50, 25 juta. Hah? 25, Bi. Selamat. Mudah-mudahan nggak jadi Katolik nanti. Coba kaum muslimin ya. Ini metode dakwah dari mana? Meres jamaah yang seperti ini, metode dakwah dari mana kaum muslimin? Coba. Belum lagi minta sama Katolik tadi kaum muslimin. Ya kemungkinan mu'alaf yang seperti itu dipanggil Katolik. Hah? Kalau mu'alaf itu jangan dimintai. Dia berhak menerima zakat. Harusnya dikasih zakat. Bukan malah dipalakin seperti itu kaum muslimin. Ya. Coba, sejak kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya untuk merayakan hari kelahirannya, kemudian minta-minta sama jamaahnya, minta modal dari jamaahnya? Hah? Coba, sejak kapan Nabi Muhammad SAW mengajarkan cara seperti itu? Ya. Dan kelompok Ba'alawi ini jelas-jelas kelompok penipu kaum muslimin. Ya. Mereka mengklaim, ya, bekas keringat Umar bin Hafiz, tisu bekas keringat Umar bin Hafiz, itu laku 200 juta kaum muslimin katanya. Ada itu buktinya kaum muslimin. Videonya ada, silahkan cari. Ya, nggak mungkin nggak ketemu. Pasti ketemu. Cari tisu bekas Umar bin Hafiz. Ya, 200 juta laku katanya. Lalu kenapa untuk membuat acara-acara seperti ini kok malak jamaah? Kenapa nggak jualan tisunya Umar bin Hafiz? Coba. Hah? Artinya mereka itu bohong kaum muslimin. Ya. Katanya Ba'alawi bisa menurunkan rantai emas dari langit, bisa menurunkan hujan susu. Hah? Kenapa nggak memanfaatkan yang seperti itu? Karomah-karomah Ba'alawi, kenapa nggak dimanfaatkan? Lah kok malah meres jamaah? Coba. Hah? Yang seperti itu generasi terbaik umat Islam. Yang seperti itu katanya orang soleh. Belum lagi, ya, Hasan ini pernah merendahkan ulama. Ya, pernah merendahkan para imam madhab. Dan itu ada videonya kaum muslimin. Ada. Ya. Jadi dari mana disimpulkan bahwa orang seperti ini, orang soleh itu dari mana disimpulkan? Apakah hanya karena dia meninggal di bulan Ramadan, kemudian habis sholat duha, kemudian disimpulkan pasti orang soleh? Hah? Coba. Nabi Muhammad SAW saja kaum muslimin pernah menceritakan, ya, bahwasanya nanti manusia yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat adalah yang pertama orang yang mati syahid. Jelas mati syahid kaum muslimin. Ya, jelas mati syahid dalam pandangan manusia. Ya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada orang tersebut, ya, amalan apa yang dia lakukan sehingga dia mati syahid, orang tersebut menjawab, ya, aku berperang di jalanmu, ya, semata-mata karena engkau wahai Allah. Ya, kemudian aku mati syahid di jalanmu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau dusta. Sesungguhnya engkau perang itu hanya ingin disebut engkau itu pahlawan, engkau pemberani. Hah? Dan gelar pemberani, gelar pahlawan itu sudah engkau dapatkan di dunia. Ya, di akhirat nggak dapat apa-apa, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian orang berikutnya, ya, yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang banyak beribadah. Kemudian ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal apa yang engkau telah lakukan selama di dunia ini sehingga engkau diperlihatkan dengan kenikmatan-kenikmatan yang seperti itu. Ya, kemudian orang tersebut menjawab, aku menuntut ilmu, mengajarkan, dan semua itu aku lakukan hanya karena engkau ya Allah. Ya. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, orang yang berilmu, orang yang pintar. Hah? Dan gelar-gelar yang seperti itu sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian ada lagi orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, karena dia ini di dunia terkenal dermawan. Ya, terkenal dermawan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan rezeki. Kemudian dia sedekahkan, ya, dari rezeki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia sedekahkan. Kemudian di hari kiamat ditampakkan, ya, pahala-pahala dari apa yang dia amalkan tersebut, ya. Kemudian Allah bertanya kepada orang tersebut, apa yang sudah engkau lakukan dengan nikmat-nikmat yang telah aku berikan? Ya, maka orang tersebut menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah, infak, ya, di jalan yang engkau ridhoi, wahai Allah. Ya. Setiap ada kesempatan, ada tempat untuk bersedekah, untuk infak, aku sedekah, aku infak. Ya. Dan itu semua aku lakukan semata-mata hanya karena engkau. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, ya, bohong. Ya, engkau berbuat demikian supaya engkau disebut oleh orang itu dermawan. Ya. Dan yang seperti itu, gelar dermawan sudah engkau dapatkan di dunia. Ya. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Dan orang itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi nggak bisa kita hanya menilai secara zohir. Kalau hanya sekedar ya zon, husnuzon, iya, oke, nggak ada masalah. Tapi husnuzon itu juga pakai ilmu. Nggak sembarangan husnuzon. Sudah jelas-jelas Hasan Assegaf ini, ya, banyak dustanya. Apalagi ajaran-ajaran dia, ya, banyak menyesatkan kaum muslimin. Ya, coba sekarang generasi penerusnya, anaknya, Tabat Siaba. Habib Tabat Siaba, nggak tahu namanya siapa itu. Yang jelas bacanya Tabat Siaba sama A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, coba mengajak orang untuk sholat di masjid mereka, tapi di masjid tersebut dipasang foto-foto. Di hadapan tempat sujudnya ada foto-foto. Coba, itu ajaran dari mana? Masjid dipasang foto-foto itu ajaran dari mana? Hah? Coba, belum lagi kuburannya dibangun megah-megah, dijadikan tempat untuk ngalap barokah, dijadikan tempat untuk ketimpringan dan sebagainya. Coba, itu ajaran dari mana? Ada ajaran Nabi Muhammad SAW seperti itu? Coba, sudah jelas-jelas ajarannya itu menyelisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Kok disebut orang soleh? Ya, tapi memang nggak aneh kaum muslimin kalau disebut sekedar orang soleh. Ya, orang Ba'alawi saja disebut generasi terbaik. Ya, generasi terbaik. Terbaik dari mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, silakan nilai sendirilah kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.